slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Bos Honda ingatkan Ducati, Marc Marquez bisa jadi bumerang bagi Desmosedici GP24 Hybrid. MotoGP 2025 baru saja dimulai, namun ketegangan di kubu Ducati sudah mulai terasa. Dua kemenangan beruntun yang diraih Marc Marquez di atas Desmosedici GP24 Hybrid bukan hanya membuktikan bahwa ia masih salah satu pembalap terkuat di grid, tetapi juga mengirimkan sinyal bahaya bagi tim pabrikan asal Italia tersebut. Bos Honda, yang pernah bekerja sama dengan Marquez selama lebih dari 1 dekade, mengingatkan Ducati agar tidak terlena dengan performa gemilang sang 8 kali juara dunia. Menurutnya, kehadiran Marquez yang terlalu dominan dalam pengembangan motor justru bisa menjadi pisau bermata dua bagi Ducati. Saat Marc Marquez diumumkan sebagai pembalap tim satelit Gresini Racing untuk musim 2024, banyak yang mengira ia hanya akan menjadi sosok pelengkap di Ducati. Namun, dalam waktu singkat, Marquez membuktikan bahwa dirinya masih memiliki kemampuan luar biasa di lintasan. Kini, dengan naiknya performa Desmosedici GP24 Hybrid, ia bukan hanya menjadi pesaing utama untuk gelar juara dunia, tetapi juga bisa menjadi pusat pengembangan motor Ducati di masa depan. Ducati harus berhati-hati. Jika mereka terlalu mengandalkan Marquez dalam mengembangkan motor, mereka bisa mengalami masalah besar di masa depan, ujar seorang petinggi Honda yang enggan disebutkan namanya. Kami di Honda pernah mengalami hal yang sama. Kami membangun motor yang hanya cocok untuk satu pembalap, dan ketika dia pergi atau mengalami cedera, kami hancur total. Seperti yang diketahui, Honda mengalami kemunduran drastis setelah Marc Marquez mengalami cedera parah pada 2020. Pengembangan motor yang sepenuhnya berorientasi pada gaya balap Marquez membuat para pembalap lain kesulitan beradaptasi. Bahkan, setelah 4 tahun berlalu, Honda masih belum mampu bangkit dari keterpurukan. Salah satu dampak langsung dari kedatangan Marc Marquez ke Ducati adalah terguncangnya mental juara bertahan, Francesco Bagnaia. Bagnaia, yang telah membawa Ducati meraih 2 gelar juara dunia berturut-turut pada 2022 dan 2023, kini tampak mulai kehilangan kepercayaan diri. Dalam 2 seri awal MotoGP 2025, Bagnaia gagal menunjukkan dominasi seperti musim-musim sebelumnya. Sementara itu, Marquez langsung meraih kemenangan berturut-turut, membuktikan bahwa dirinya tidak hanya bisa beradaptasi dengan cepat tetapi juga mampu memanfaatkan keunggulan dari Desmosedici GP24 Hybrid secara maksimal. Ini sangat mengingatkan saya pada apa yang terjadi ketika Jorge Lorenzo masuk ke Ducati, ujar seorang analis MotoGP. Pada awalnya, Ducati adalah milik Dovizioso, tapi ketika Lorenzo mulai kompetitif, terjadi perpecahan internal. Kini, hal serupa bisa terjadi dengan Bagnaia dan Marquez. Sejarah membuktikan bahwa terlalu mengandalkan satu pembalap sebagai pusat pengembangan bisa menjadi bencana bagi sebuah tim pabrikan. Honda mengalami kehancuran setelah bergantung pada Marc Marquez selama bertahun-tahun, dan kini ada indikasi bahwa Ducati sedang menuju jalan yang sama. Ducati selama ini dikenal sebagai tim yang memiliki keseimbangan antara para pembalapnya. Dengan kehadiran banyak pembalap berbakat seperti Bagnaia, Alex Marquez dan Franco Morbidelli, mereka bisa berbagi informasi untuk mengembangkan motor terbaik. Namun, jika Marquez menjadi terlalu dominan dalam tim, maka harmoni ini bisa hancur. Kami melihat bagaimana Ducati sukses dalam beberapa tahun terakhir dengan filosofi berbagi data antara pembalap pabrikan dan satelit. Tapi sekarang, jika mereka terlalu fokus pada Marquez, itu bisa mengganggu sistem yang telah mereka bangun, tambah sumber dari Honda. Honda memberikan contoh nyata bagaimana membangun motor hanya untuk satu pembalap bisa berakibat buruk dalam jangka panjang. Selama bertahun-tahun, Honda RC213V dikembangkan untuk gaya balap agresif Marquez, yang sering menggunakan teknik late braking dan kemiringan ekstrim di tikungan. Namun, ketika Marquez mengalami cedera, pembalap lain kesulitan mengendarai motor tersebut, dan Honda pun terpuruk. Kini, Ducati berisiko mengalami nasib serupa. Jika mereka terlalu fokus mengembangkan Desmosedici GP24 Hybrid berdasarkan masukan Marquez, karena mengandalkan front-end, maka pembalap lain bisa mengalami kesulitan. Hal ini bisa menjadi bumerang besar bagi Ducati di masa depan, terutama jika Marquez mengalami cedera atau memutuskan untuk pindah ke tim lain. Ducati sedang berada di persimpangan jalan.
Jika mereka ingin menjaga keseimbangan, mereka harus memastikan bahwa semua pembalap mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengembangan motor. Jika tidak, mereka akan menghadapi masalah besar, ujar seorang mantan teknisi MotoGP. Marc Marquez telah membuktikan bahwa dirinya masih menjadi ancaman besar di MotoGP. Dengan 2 kemenangan perdana di MotoGP 2025, ia menunjukkan bahwa Desmosedici GP24 Hybrid adalah paket yang sangat kompetitif. Namun, keberhasilan ini juga bisa menjadi awal dari perpecahan internal di Ducati. Ducati harus belajar dari kesalahan Honda. Jika mereka terlalu fokus pada Marquez dalam pengembangan motor, maka mereka bisa kehilangan keseimbangan yang selama ini menjadi kunci sukses mereka. Dengan musim yang masih panjang, menarik untuk melihat bagaimana Ducati mengelola situasi ini. Apakah mereka akan tetap solid, atau justru mulai retak akibat dominasi Marc Marquez? Waktu akan menjawabnya. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bos Ducati langsung tanggapi kritikan bos Honda. Tidak puas dengan dominasi Marc Marquez saat Francesco Bagnaia harus bekerja keras raih posisi ketiga. Hasil luar biasa yang diraih Marc Marquez dalam 2 seri pembuka MotoGP 2025 ternyata belum sepenuhnya membuat Ducati puas. Manajer umum Ducati, Luigi Dall'Igna, secara terbuka mengakui bahwa pihaknya ingin melihat Francesco Bagnaia kembali ke performa terbaiknya agar dapat bersaing lebih kompetitif dalam perebutan gelar juara dunia. Marc Marquez tampil sangat dominan sejak awal musim dengan meraih pole position, menjuarai 2 sprint race, dan memenangkan 2 balapan utama di MotoGP Thailand dan MotoGP Argentina. Pembalap Spanyol itu kini memimpin klasemen dengan keunggulan 31 poin dari rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Sementara itu, Bagnaia hanya mampu finish di posisi ketiga dan keempat dalam 2 balapan utama pertama. Keberhasilan Marquez beradaptasi cepat dengan motor Ducati GP24 Hybrid membuat banyak pihak terkejut, termasuk Dall'Igna yang mengakui kehebatan pembalap berusia 31 tahun tersebut. Namun, di sisi lain, ia juga merasa prihatin dengan kondisi Bagnaia yang masih kesulitan menemukan keseimbangan dalam balapan. Dalam wawancara dengan media, Dall'Igna menegaskan bahwa Francesco Bagnaia seharusnya tidak perlu bekerja terlalu keras hanya untuk mendapatkan posisi ketiga. Podium khusus Ducati lainnya dengan 5 motor kami di posisi 5 teratas, kata Dall'Igna dikutip dari Crash. Tidak, kami tidak akan pernah terbiasa dengan ini, dan kami juga tidak menginginkannya. Hasil ini terlalu bagus dan akan kurang menghargai kerja keras yang dilakukan semua orang. Dall'Igna pun menyoroti bagaimana Marquez mampu menunjukkan kualitasnya sebagai juara sejati dengan cara yang luar biasa. Bakatnya luar biasa dan perilakunya sangat ahli, ditentukan oleh otoritas bawaan serta kecerdasan dan kepekaan dalam mengelola tindakan dan sumber dayanya, ujar Dall'Igna. Dia mengantisipasi dengan tepat bagaimana semuanya harus berakhir. Seorang juara, memiliki kepercayaan diri yang tinggi terhadap motornya dan, terlebih lagi, ketenangan yang mantap. Menurutnya, keberhasilan Marquez tidak hanya berasal dari kemampuan mengendarai motor yang luar biasa, tetapi juga dari komunikasi dan pemahamannya terhadap kebutuhan tim. Hal yang sama ia ekspresikan di dalam dan di luar lintasan. Apa yang dia sampaikan kepada tim dan yang membuat tim kembali percaya diri. Hal ini membuatnya merasa senang dan menang dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ini adalah kemenangannya yang ke-90 di MotoGP, sama seperti kemenangan pertamanya. Berbeda dengan Marquez, Bagnaia masih harus berjuang keras menyesuaikan diri dengan motor GP24 Hybrid yang dikembangkan dari versi GP24. Kurangnya rasa nyaman pada bagian depan motor menjadi kendala utama bagi pembalap Italia tersebut. Perasaan itu yang belum bisa diraih kembali oleh Bagnaia. Hal ini membuat saya sedih seperti halnya start mark yang luar biasa membuat saya gembira, ujar Dall'Igna. Saya tidak akan puas dengan hasil kami, tidak peduli seberapa bagusnya hasil tersebut. Sampai kami memberinya Bagnaia kesempatan untuk menunjukkan potensi penuhnya di lintasan, yang memungkinkannya untuk bersaing secara setara dan menempatkan dia di posisi layak dalam pertarungan gelar juara. Di tengah dominasi Marquez, kritik datang dari kubu Honda yang merasa bahwa kesuksesan Ducati lebih disebabkan oleh keunggulan teknis motor mereka dibandingkan kemampuan para pembalapnya.
Honda menganggap bahwa Ducati telah menciptakan motor yang sangat unggul, sehingga para pembalap mereka dapat tampil dominan, terlepas dari siapa yang mengendarainya. Namun, dalinya tidak sepenuhnya setuju dengan kritik tersebut. Ia menegaskan bahwa kemenangan Marquez bukan semata-mata karena keunggulan motor Ducati, tetapi juga karena kemampuannya dalam memahami dan memaksimalkan potensi motor. Setiap motor memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apa yang dilakukan Mark adalah menyesuaikan diri dengan karakteristik motor dengan cara yang luar biasa. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua pembalap, tegasnya. Meskipun Marquez saat ini memimpin klasemen, Ducati tidak ingin hanya bergantung pada satu pembalap saja. Mereka tetap berupaya meningkatkan performa Bagnaia agar bisa kembali bersaing di puncak klasemen. Beberapa langkah telah dilakukan, termasuk menyesuaikan pengaturan motor agar lebih sesuai dengan gaya balap Bagnaia. Kami akan terus bekerja keras untuk memastikan Bagnaia bisa mendapatkan kepercayaan diri penuh terhadap motornya. Dia adalah juara bertahan, dan kami ingin memberinya alat terbaik untuk mempertahankan gelar tersebut, kata dalinya. Dengan musim yang masih panjang, Ducati berharap dapat memberikan persaingan yang lebih ketat di sisa musim MotoGP 2025. Bagnaia masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki posisinya, dan Ducati akan terus berusaha untuk mendukungnya sepenuhnya. Bos Honda peringatkan Ducati, kesempurnaan Marquez bikin Ducati kasihan dengan kondisi Bagnaia. Musim MotoGP 2025 telah dimulai dengan gemilang bagi Marc Marquez. Pembalap Spanyol itu tampil luar biasa sejak seri pertama, mendominasi dengan pole position, kemenangan di sprint race, dan 2 kemenangan di Grand Prix utama. Dengan hasil ini, Marquez kini memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 16 poin atas pesaing terdekatnya. Namun, di sisi lain, Ducati menghadapi tantangan besar dengan performa Francesco Bagnaia. Juara dunia 2 kali itu masih belum mampu menandingi kecepatan dan konsistensi Marquez. Hingga saat ini, Bagnaia tertinggal 31 poin dari Marquez, sebuah jarak yang cukup signifikan di awal musim. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi tim Ducati, yang sebelumnya mendominasi MotoGP bersama Bagnaia dan Jorge Martin. Gigi dalinya, General Manager Ducati Corse, tak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap Marquez. Bakatnya luar biasa dan perilakunya sangat ahli, ditentukan oleh otoritas bawaan serta kecerdasan dan kepekaan dalam mengelola tindakan dan sumber dayanya, mengantisipasi dengan tepat bagaimana semuanya harus berakhir, ujar dalinya. Namun, dominasi Marquez juga membawa pelajaran berharga bagi Ducati. Bos Honda sendiri memberikan peringatan kepada Ducati agar tidak terlena dengan satu pembalap saja. Pengalaman Honda bersama Marquez di masa lalu menjadi bukti nyata bagaimana sebuah tim bisa kehilangan arah jika terlalu bergantung pada satu nama. Honda pernah merasakan puncak kejayaan bersama Marc Marquez, terutama pada periode 2013 hingga 2019. Selama itu, Marquez berhasil mengoleksi 6 gelar juara dunia MotoGP dan membuat Honda tampak tak terkalahkan. Namun, kesuksesan tersebut juga membawa dampak negatif bagi pabrikan asal Jepang tersebut. Mereka menjadi terlalu bergantung pada Marquez dan kurang memperhatikan masukan dari pembalap lain. Hal ini terbukti ketika Marquez mengalami cedera serius pada musim 2020. Tanpa dirinya, Honda kehilangan arah dalam mengembangkan RC213V. Para pembalap pengganti seperti Alex Marquez, Pol Espargaro, dan bahkan Joan Mir kesulitan untuk tampil kompetitif. Honda tak lagi mampu bersaing di papan atas, dan tim mereka terperosok ke posisi terbawah dalam klasemen konstruktor. Situasi ini menjadi pengingat bagi Ducati agar tidak jatuh ke dalam jebakan yang sama. Saat ini, Ducati masih memiliki banyak pembalap berbakat seperti Bagnaia, Franco Morbidelli, dan Fabio Di Giannantonio. Namun, dengan kehadiran Marquez di tim utama Ducati Lenovo, ada potensi bagi Ducati untuk bergantung terlalu banyak padanya, yang bisa menjadi masalah di masa depan jika mereka tidak segera mengambil langkah antisipatif. Dalinya dan seluruh tim Ducati harus segera mencari solusi agar Bagnaia bisa kembali kompetitif. Saat ini, perbedaan performa antara Marquez dan Bagnaia cukup mencolok. Jika situasi ini dibiarkan,
Ducati bisa kehilangan dominasinya di MotoGP. Bagnaia sendiri mengakui bahwa dirinya masih berusaha menemukan ritme terbaiknya. Saya merasa masih ada beberapa aspek yang harus kami tingkatkan. Tim bekerja keras, dan saya percaya kami akan segera menemukan solusi terbaik, ungkap Bagnaia. Namun, pernyataan optimistis ini perlu diikuti dengan tindakan nyata. Ducati harus memastikan bahwa mereka tidak hanya mengandalkan Marquez sebagai ujung tombak, tetapi juga memperkuat performa Bagnaia dan pembalap lainnya. Jika tidak, Ducati bisa menghadapi situasi serupa seperti Honda di masa lalu, yang akhirnya harus berjuang keras untuk bangkit setelah kehilangan Marquez. MotoGP 2025 baru saja dimulai, namun persaingan sudah semakin panas. Marquez menunjukkan bahwa dirinya masih menjadi pembalap terbaik di grid, sementara Ducati harus berbenah jika ingin mempertahankan dominasinya. Peringatan dari bos Honda kepada Ducati sangat beralasan. Jika Ducati terlalu fokus pada satu pembalap saja, mereka bisa kehilangan keseimbangan tim dan kesulitan dalam jangka panjang. Kini, tugas utama bagi Ducati adalah memastikan Bagnaia bisa kembali ke performa terbaiknya dan tidak membiarkan Marquez mengambil kendali penuh atas kejuaraan. Dengan sisa musim yang masih panjang, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Namun, jika Ducati tidak segera mengambil langkah konkret, maka MotoGP 2025 bisa menjadi musim di mana Marquez kembali ke puncak kejayaannya dan membawa Ducati ke level yang lebih tinggi. Sementara Bagnaia tertinggal dalam bayang-bayang sang juara 8 kali tersebut. Marc Marquez dominasi MotoGP Argentina 2025, Ducati tak diremehkan lagi. Ajang MotoGP Argentina 2025 menjadi saksi kehebatan Marc Marquez bersama Ducati. Rider Spanyol itu menunjukkan dominasinya sejak sesi latihan bebas hingga balapan utama, membuktikan bahwa Ducati kini tidak bisa lagi dipandang sebelah mata oleh para rival. Marc Marquez benar-benar menjadi bintang di sirkuit Termas de Rio Hondo. Dengan mengendarai Desmosedici GP24, ia tak memberikan celah bagi lawan-lawannya. Sejak sesi free practice, Marquez tampil superior, mencatatkan waktu terbaik di setiap sesi. Pada sesi kualifikasi, Marquez kembali membuktikan kemampuannya dengan meraih pole position. Performa gemilangnya berlanjut ke sprint race, di mana ia berhasil memenangkan balapan tanpa perlawanan berarti dari para pesaing. Namun, tantangan sesungguhnya datang pada balapan utama. Meski start dari posisi terdepan, Marquez sempat mengalami insiden kecil di tikungan 1 pada lap 4, yang membuat adiknya, Alex Marquez, berhasil menyalip dan memimpin balapan. Situasi ini sempat membuat Marquez ragu apakah ia harus terus mengejar atau puas finish di posisi kedua. Namun, mental juara yang sudah menjadi ciri khasnya kembali muncul. Marquez bangkit dan mulai mengejar Alex dengan strategi yang matang. Pada lap 21, ia berhasil menyalip adiknya dan kembali memimpin balapan hingga garis finish. Dengan kemenangan ini, Marquez mencatatkan sejarah baru, mengantongi kemenangan ke-90 dalam karirnya di MotoGP. Keberhasilan Marquez tidak hanya membawa kebanggaan pribadi, tetapi juga memberikan prestasi luar biasa bagi Ducati. Kemenangan di Argentina ini menandai kemenangan ke-19 secara beruntun bagi Ducati, serta kemenangan ke-30 dalam 31 balapan terakhir. Statistik ini semakin mempertegas dominasi pabrikan asal Italia tersebut di MotoGP saat ini. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, tak mampu menyembunyikan rasa kagumnya terhadap performa Marquez. Dalam blog resminya di situs Ducati, Dall'Igna secara terbuka memuji pembalap barunya tersebut. Marc Marquez telah membuktikan bahwa dia masih seorang juara sejati. Dari awal pekan balapan hingga balapan utama, dia menunjukkan kepiawaian luar biasa dalam mengendalikan Desmosedici GP24. Ini adalah investasi besar bagi Ducati, dan kini kami bisa melihat hasilnya dengan jelas, tulis Dall'Igna. Dall'Igna juga menegaskan bahwa keberadaan Marquez dalam tim Ducati Lenovo membuat tim mereka semakin diperhitungkan. Marquez tidak hanya membawa kemenangan, tetapi juga mentalitas dan pengalaman yang sangat berharga bagi tim. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, juga menyatakan kebanggaannya atas performa Marquez.
Menurutnya, kemenangan ini adalah bukti bahwa Ducati kini semakin tak terbendung. Kami sangat puas dengan hasil yang diraih Marc. Dia telah bekerja keras sejak awal musim dan kini membuktikan bahwa Ducati benar-benar berada di puncak performanya. Ini adalah pesan bagi para rival bahwa Ducati tidak bisa lagi diremehkan, ujar Tardozzi. Menurut Tardozzi, dominasi Marquez di Argentina bukanlah kebetulan semata, melainkan hasil dari kerja keras, strategi, dan pengembangan teknologi Desmosedici GP24 yang semakin sempurna. Meski sukses besar di Argentina, Marquez tetap membumi dan tidak ingin cepat berpuas diri. Ia menyadari bahwa musim masih panjang dan tantangan di depan masih banyak menanti. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Sirkuit ini selalu menyenangkan bagi saya, dan saya merasa sangat nyaman dengan motor ini. Namun, saya tahu masih ada banyak balapan di depan, dan kami harus tetap fokus, ujar Marquez dalam wawancara pasca balapan. Marquez juga mengakui bahwa balapan di Argentina tidaklah mudah, terutama setelah sempat kehilangan posisi terdepan. Ketika Alex menyalip saya sempat berpikir untuk mengamankan posisi kedua. Namun, saya tidak ingin menyerah begitu saja. Saya mencoba menganalisis situasi dan akhirnya menemukan celah untuk kembali menyerang, tambahnya. Dengan kemenangan ini, Marquez semakin mengukuhkan posisinya sebagai kandidat kuat juara dunia MotoGP 2025. Jika performanya terus berlanjut seperti ini, bukan tidak mungkin ia akan membawa Ducati meraih gelar juara dunia untuk kedua kalinya secara beruntun. MotoGP Argentina 2025 menjadi panggung bagi Marc Marquez untuk membuktikan bahwa ia masih salah satu pembalap terbaik di dunia. Dominasi sejak sesi latihan hingga balapan utama membuktikan bahwa ia telah sepenuhnya menyatu dengan Desmosedici GP24. Keberhasilannya membawa Ducati mencatatkan rekor bersejarah semakin menegaskan bahwa pabrikan asal Italia ini kini menjadi kekuatan utama di MotoGP. Dengan pujian dari Gigi Dalinya dan Davide Tardozzi, serta rekor kemenangan yang terus bertambah, Ducati kini benar-benar tak bisa diremehkan lagi. Para pesaing pun harus bekerja lebih keras jika ingin menghentikan dominasi Marquez dan Ducati musim ini. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.